Dan mereka tuh bisa sangat manipulatif juga, Pak Helmi, Dalam untuk arti? mencapai yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin mencapai sesuatu, Ya. ya mereka bisa saja tuh mungkin membuat seseorang itu merasa bersalah. Jadi memanipulasi secara emosi nih. Oh gitu ya? Iya, Iya. gitu. Kalau istilah zaman sekarang nih gaslighting. Emang Dilanjutin saya lagi. salah apa? Gitu loh, kadang-kadang kita orang tua Gregetan ya. banyak salah lu gitu. Ya, kayak gitu. Ini NPD juga. Dan kalau tadi Pak Helmi bilang NPD gitu ya, banyak anak muda tuh justru datangnya, "Dok, kayaknya ibu gue NPD deh. Dok, aku stres, bos aku NPD." Gitu. Jadi mereka datang sebagai korban NPD gitu. Mereka mengalami NPD itu kecemasan. apa? Narcissistic Personality Disorder. Ini apa sih sebenarnya? Suatu hari Jihan Fahira, seorang artis senior yang sangat terkenal pada masanya sekarang menjadi anggota dewan, tiba-tiba mend-DM saya. Dia bilang, "Bang Helmi, bisa nggak membahas NPD?" Ya, NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder yang banyak sekali melanda anak-anak Gen Z ya, yang apa cukup merepotkan apa majikannya, orang tuanya. Oleh karena itu ya, saya waktu itu mengatakan pada Jihan, "Kamu aja jadi narasumber." Dia bilang, "Jangan saya, Mas Helmi, cari aja." Dan saya udah mendapatkan, setelah berbulan-bulan mencari, adalah seorang dokter. Terus dia masternya adalah ahli penyakit jiwa. Yes. Iya, betul. ini Dokter Vivi Syarif, gitu ya? Yes, Dr. Vivi Syarif. Vivi Syarif. Halo Pak Helmi. Ahli penyakit jiwa. Biasanya orang takut ya kalau ketemu Takut psikiater ya. mendengarnya. Ini gak takut ya? Semoga saya jangan jadi pasien Aman lah. ya. Amin. Pernah terpengaruh gak sih karena banyak apa mentreatment orang-orang punya kelainan jiwa gitu, pernah terpengaruh gak sih? Hampir ya, hampir. Tapi berusaha enggak. Soalnya kalau pas Ya. lagi pendidikan itu Oke. kita diajarin biar nggak terpengaruh. Oke. Tapi zaman saya dulu tuh image psikiater emang mengerikan ya kayaknya. Ada yang bilang gini, "Vi, lu jangan jadi psikiater. Kenapa? Karena nanti lu ikutan error," katanya gitu. Iya. Karena terlalu banyak dengar orang error ya. Dengar banyak masalah hidup orang gitu kan. Tapi selama pendidikan diajarin Pak Helmi, Oke. biar kita nggak ikutan error. Diajarin. Diajarin. Saya ngawalin ada satu anekdot ya. Saya dulu pernah ini jadi MC di depan para psikiater, para psikolog. Jadi saya bilang ada cerita dokter muda Devi, dokter muda begitu praktek kan ditempatin membantu apa psikiater tua tuh. Dia bilang, "Waduh, begitu 5 hari dia nggak kuat, dia mau mundur. Capek," dia bilang, "gue nih dengerin orang keluhan aneh-aneh aja, macam-macam aja, dia mau bunuh diri, ada yang selingkuh kayak apa gitu, nggak bisa ini tobat gitu-gitu." Dia tanya sama dokter tuanya, "Dok, kok bisa gitu ya? Apa ngedengerin keluhan orang lebihan banyak?" Tau nggak dokter tua yang ngomong apa? Bilang apa? Siapa bilang gue dengerin? Aduh, jangan bongkar rahasia dong. Ketahuan dong sama ini psikiater. Oke. Sekarang apa? Saya mendengarkan anak-anak sekarang ya, yang milenial terutama Gen Z banyak sekali terkena mental illness. Banyak Ya. Pak Helmi. Soalnya memang sekarang mereka lebih melek kan dibandingkan generasi tua zaman dulu. Mereka lebih aware, lebih banyak informasi juga Dari medsos ya? Dari medsos, dari internet, sehingga mereka memang lebih berani membicarakan tentang Lebih mental berani health ngomong issues. juga anak sekarang Lebih ya? berani ngomong. Berarti bukan berarti orang zaman dulu nggak ada mental health issues. Cuma mungkin nggak aware, nggak terinformasi gitu. Jadi sekarang ya lebih terbuka aja sih bahas mental health issues. Ya, saya kemarin anak-anak sekarang ya umur SMA kelas berapa gitu udah, "Mam, cariin saya psikolog dong." Banget. Mereka semua udah aware banget, dikit-dikit pengen ke psikolog, ke psikiater. Nah, yang bingung orang tuanya. Iya. Karena masih ada stigma kan? Iya. Masih ada stigma, mereka juga pikir, "Loh, kenapa kamu harus ke psikiater? Oke. Udah deh ibadah aja, sholat aja. Iya. Kamu tuh kurang bersyukur." Nah, mulai deh. Kurang berdoa. Kurang dekat pada Tuhan. Semuanya dibawa ke arah spiritual agama. Dan itu yang bikin anak zaman sekarang jadi anti sama agama. Oh iya? Benar. Segitunya? Banyak anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh memilih untuk tidak terlalu melakukan atau mengikuti ya ibadah atau ritual keagamaan, karena mereka merasa kok dikit-dikit semua dibawa ke agama. Jadi ada faktor parenting orang tua juga ya? Parenting, apalagi kalau misalnya orang tuanya nyuruh untuk beribadah, tapi Orang tuanya perilakunya kagak. perilakunya buruk gitu. Iya.
Jadi itu yang bikin anak muda zaman sekarang pengennya lebih liberal, modern, Oke. nggak mau dibawa-bawa ke agama gitu. Itu Ya. tuh yang bahaya sih. Jangan-jangan banyak banget ya orang tua yang mohon maaf ya, yang tidak terlalu menjalankan praktek-praktek sesuai yang diajarkan agama, dan juga tidak melakukan yang dilarang, tapi pribadinya ya. Yes. Tapi ini selalu mengajarkan kepada anaknya untuk beribadah, Untuk beribadah. atau menjalankan perintah agama gitu. Dan yang lebih parah nih Pak Helmi, kalau misalnya gini, dia tetap beribadah nih, alim lah orang tuanya, Ya. tapi selingkuh, main cewek, Oke. terus kemudian Korup. main tangan, korup, Hmm. abusive. Nah itu yang bikin mereka jadinya akhirnya Ya sudahlah. ya udah benci jadinya sama agamanya, karena sebenarnya dia benci orang tuanya. Wih, Gitu. hati-hati Itu lebih loh ngeri ya. loh. Hati-hati loh. Kalau yang memang orang tuanya nggak ibadah juga sih mungkin ya sudah lah ya. Ini yang lebih serem tuh yang mereka tetap alim ibadah, tapi di rumah main tangan, menyakiti hati ibunya. Nah itu yang dia contoh tuh. Dia ngelihat sosok seperti itu. Dulu ada teman saya, dia bilang, "Mi, lo tau nggak ya, banyak sekali ya orang tua wah yang bebas, yang apa gitu, yang hidupnya kayak apa gitu, justru mereka itu kepengen anaknya jangan seperti dia, dan dimasukkan ke sekolah-sekolah agama." Ya. Gitu loh. Jadi alasnya itu. Jadi karena dia merasa mungkin dia tidak Jangan sampai bisa, kayak gue nih gitu ya, ya. tidak bisa mendidiknya gitu ya. Mendidiknya karena dia pun masih melakukan hal-hal itu, dan dia mengirim ke sekolah-sekolah yang ada basic agamanya cukup kuat. Ada nggak begitu? Ada banyak. Tapi kan akhirnya seperti pengabaian. Kirim katakanlah ke pesantren, tapi sebenarnya tidak ada emotional attachment antara orang tua sama anak. Cuma sekedar membebaskan tanggung jawab untuk biar nggak capek ngurusin Iya, bebaskan dari tanggung jawab aja ya. aja gitu. Jadi mungkin anaknya dapat ilmu agama, tapi secara psikologis bisa jadi banyak kebutuhan-kebutuhan emosional yang mereka nggak dapat. Kasih sayang itu nggak dapat, mereka nggak dapat rasa nyaman, tentram. Sehingga saat keluar dari pesantren, kemudian mereka di masyarakat gitu ya mereka akan tetap cari validasi dari orang lain. Ini kan juga tren di beberapa negara, udah makin banyak yang agnostik ya. Jadi betul. ya kayak menantu saya dari Korea kemarin, ya teman-temannya gitu. Dia pun dulu sempat agnostik sebelum akhirnya ikut ya jadi mualaf gitu ya. Jadi dia bilang di situ 60% agnostik di negara-negara maju. Agnostik itu adalah orang yang percaya Tuhan tapi nggak punya agama. Iya. Ya gitu. Ada nggak pengaruh itu juga ya? Ada pengaruh itu juga, karena memang mereka kayak mengidentifikasi atau kayak melekatkan antara agama sama sosok, misalnya orang tuanya atau gurunya dia Oke. gitu, atau pemuka agama tertentu, sehingga mereka akhirnya nggak deh, agama tuh kayak gitu ya. Padahal itu kan personnya ya gitu. Oke. Itu yang bikin anak zaman sekarang banyak juga tuh memilih agnostik. Dokter Vivi, apa sih keluhan anak-anak muda yang datang ke Dokter Vivi? Keluhannya itu macam-macam, mulai dari relationship, relasi itu bisa sama pacar, pasangan, sama orang tua, relasi sama mungkin kalau yang udah punya anak gitu ya, sama anak juga, dan masalah pekerjaan, Sama gitu. bos. Sama bos, mereka merasa dapat tekanan kan sama pekerjaannya. Atau bahkan mungkin sama guru ya? Sama guru juga gitu. Dan kalau tadi Pak Helmi bilang NPD gitu ya, banyak anak muda tuh justru datangnya, "Dok, kayaknya ibu gue NPD deh. Dok, aku stres, bos aku NPD." Gitu. Jadi mereka datang sebagai korban NPD gitu. Mereka mengalami NPD kecemasan. itu apa? Narcissistic Personality Disorder. Ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya gangguan mental. Gejalanya apa? Nah, dia ini gangguan mental masuknya gangguan kepribadian. Ya. Sehingga beda sama gangguan mental yang orang bayangkan ya, bahwa orang dengan gangguan mental tuh nggak bisa function. Ya. Mereka ini bisa function sehari-hari, tapi yang terganggu relasinya sama orang lain, sering berkonflik. Nah, gejalanya tuh ada rasa kebesaran ya. Jadi mereka merasa tuh kayak punya power yang besar, Merasa hebat. kayak Merasa ampuh pinter. gitu, merasa paling pintar, paling cantik, paling kaya, pokoknya paling terkenal misalnya gitu. Ya. Terus kemudian mereka butuh banget untuk pengaguman. Ya. Jadi butuh orang lain muji-muji dia, mengagumi dia, dan minim banget empatinya. Minim banget empatinya. Minim banget empati. Jadi seolah-olah dia yang harus menjadi center ya. dia harus selalu jadi center, dan dia bisa ibaratnya kayak nginjek hak orang lain gitu demi dianya yang naik. Nah, itu tuh yang membuat konflik relasinya di situ. Dan mereka tuh bisa sangat manipulatif juga, Pak Helmi, Dalam untuk arti? mencapai yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin mencapai sesuatu,
Iya. ya mereka bisa saja tuh mungkin membuat seseorang itu merasa bersalah. Jadi memanipulasi secara emosi nih. Oh gitu ya? Iya, Iya. gitu. Kalau istilah zaman sekarang nih gaslighting. Gaslighting gitu. Jadi si korbannya ini jadi ragu nih, mana yang realita, mana yang bukan. Contohnya gini, misalnya seorang NPD dia selingkuh. Gitu kan, selingkuh terus kemudian istrinya protes nih gitu kan, tahu nih ketahuan terus nanya, konfrontasi. Nanti dia bisa menyalahkan balik istrinya. Lu sih nggak perhatian, nggak pernah nyediain minuman ke gue. Lu sih yang nggak pernah memberikan kasih sayang. Lu sih dingin gitu Lu ya. sih dingin. Jadi wajar dong kalau di kantor ada yang cantik, yang baik hati, yang peduli sama gue gitu. Jadi kayak diputar balikan fakta kalau istilah zaman dulu. Sehingga nanti si istri jadi, ih apa iya ya, aku yang bersalah ya? Apa emang salah aku ya? Ya ampun kasihan ya suamiku selama ini nggak dapat perhatian. Jadi di twist di situ namanya manipulasi emosional, gaslighting. Ya ngeri-ngeri sedap sih. Iya. Gitu. Itu ada orang yang kalau salah dia ngajak orang lain ya, atau dia ngebalik, gue begini karena begitu. Iya. Jadi bisa kayak diputar balikan. Enggak cuman karena masalah selingkuh aja dong ya. Bukan masalah selingkuh terjadi aja. juga dia untuk yang hal-hal yang lain juga ya. Kalau dia bos nih misalnya, ya udah pasti anak buah jadi disalahin. Padahal mungkin anak buah udah lapor, udah report ke dia. Itu ciri NPD tuh. Ya itu baru salah satu aja. Baru salah satu. Tapi bukan berarti semua orang yang seperti itu adalah NPD ya, Pak Helmi ya. Jadi ciri-ciri lainnya adalah mereka juga biasanya cenderung sulit juga untuk mengontrol emosi ya, mudah tersinggung. Mudah tersinggung, emosional, sulit dikritik karena mereka nggak bisa. Dan nggak mau disalahin ya? Nggak mau disalahin. Tidak mau mengaku salah, tidak mau disalahin. Seolah-olah dirinya paling benar. Sehingga mereka memang anti kritik. Kalau dikritik tuh sangat tersinggung, dan emosional. ini di Gen Z pun udah masuk yang beginian ya. Gen Z ada juga yang seperti penolakan ini. Untuk mengaku salah. Ungkap memang saya suka, kenapa? Iya. Wah sebel banget tuh. Sebel banget tuh kalau anak Suka-suka kita gue. ngomong suka-suka gue suka kenapa? Selesai itu pembicaraan. Iya. Ya. Nggak bisa dilanjutin lagi. Emang saya salah apa? Gitu loh kadang-kadang kita orang tua. Ya? Banyak salah lu gitu. Gitu. Ini NPD juga. Sebetulnya gini, kita tuh setiap orang punya narsisisme, Pak Helmi. Karena tinggal kadarnya aja ya. Kadarnya aja Skalanya benar. aja. Kalau NPD itu ibaratnya udah overdosis narsistiknya. Kalau kita nggak ada narsisme, kita nggak mungkin nih misalnya jadi pemimpin atau jadi orang yang bicara depan umum. Kemudian kita juga nggak mungkin self love, cinta sama diri sendiri, kan kita harus prioritasin diri. Nah, tapi orang dengan NPD itu cinta sama dirinya tuh berlebihan sampai orang lain ibaratnya nggak peduli deh gue sama orang lain. Gitu. Sampai enek ya. Sampai enek gitu. Yang kasihan kan kalau orang terdekat, pasangan atau anak itu, mereka banyak trauma tuh. Kalau orang tuanya NPD, atau ada juga tuh yang bosnya NPD ya, itu tuh mereka banyak yang kena mental lah istilahnya kalau anak zaman sekarang. Kena mental. Terus terapinya apa ya, Bu? Kita lihat dulu nih dia udah masuk kategori mana. Kalau misalnya sudah ada level-level juga. Ada level-level juga. Kayak level pedes aja ya. Level 1, level 2, yang mana level 3. Level pedes ya. Okay. Iya. Ya jadi apakah dia udah masuk ke kategori anxiety atau depresi? Depresi juga ada ringan, sedang, berat gitu. Nanti terapinya kita sesuaikan dengan kondisi mentalnya. Yang paling ringan apa? Anxiety. Bisa dibilang anxiety lah yang paling ringan. Paling ringan. Anxiety itu gejalanya apa sih, Bu? Gejalanya tuh dia ada rasa cemas, khawatir, was-was terus-menerus, jantung berdebar, bisa keringat dingin. Itu anxiety. Anxiety, susah tidur. Jadi misalnya dia berhadapan nih sama orang yang dia takutin. Nah itu tuh dia bisa betul-betul keringat dingin dan jantung berdebar. Dan gak hanya orang yang dia takutin, kadang-kadang situasi lain pun juga dia juga ketakutan dan cemas. Kecemasan ya. Cemas tanpa alasan gitu. Pengaruh overthinking juga? Overthinking. Memikirkan sesuatu sebenarnya tidak ada atau belum tentu terjadi ya. Betul banget. Itu kalau anak zaman sekarang kan overthinkingnya juga kejauhan ya. Kejauhan gitu. Ya, udah kemana-mana. Itu aja lu pikirin gitu, udah kemana-mana gitu. Belum tentu juga itu terjadi gitu. gitu. Nah itu yang membuat jadi semakin mudah muncul anxiety. Sekarang juga media sosial kan luas banget ya. Kita bisa, ibaratnya kita bisa lihat orang udah punya apa aja, udah ngapain aja. Itu juga bikin cemas itu.
flexing itu makanya di beberapa negara itu dilarang Bu Vivi. Flexing ya? Flexing dah di Cina apa? Wah itu dari take down sama ada itu masalah melanggar hukum tuh. Iya. Karena kan terjadi lompatan orang kan jadi banyak kepengen kaya tuh. Nah banyak kaya itu kan jadi menghalalkan segala macam cara tuh. Ada Yes. pinjol, kena judol, terus kena investasi abal-abal. Iya. Gitu. Itu tuh benar-benar membuat memang generasi sekarang tuh jadi lebih mudah cemas karena memang ada karena tekanan mungkin sosial. karena keterbukaan informasi kali buat mereka begitu ya. Terlalu luas ya. Ya. Dan minimnya filter sama diri sendiri kan. Betul. Untuk menyaring mana sih yang ini perlu nih informasi ini, mana yang perlu aku ikutin gitu. Terus faktor agama juga yang tadi agama, dibilang ya. iya, Kadang-kadang dia semakin- cuma ngikut orang tua aja, nggak dari hatinya. Nggak ya. dari hatinya. Ya. Gitu. Tapi ini nggak semua lah. Nggak Kan semua masih dong, banyak lah Gen Z yang keren-keren Yang menurut saya sih. Ya. Oke. Mereka sangat kreatif Kreatif lah, lebih pintar juga dari kita. Lebih pintar, Lebih betul ini, banget. Ini mungkin parenting ya penyebabnya ya. Iya. Ya. Bahkan ada yang bilang ini ada generational trauma ya. Jadi trauma Apalagi diturunkan antar generasi. Hmm. Jadi ibaratnya dari generasi mungkin kakek neneknya Ya. punya trauma yang tidak teratasi nih. Oke. Misalnya parentingnya tuh dengan jadi critical parent yang selalu mengkritik, selalu menuntut. Zaman dulu juga kayaknya biasa ya pakai Ya. sabuk, Oh, saya dipukul dulu. pakai rotan, pakai apa kayaknya nggak ada yang protes Saya zaman dulu ya. pakai gesper gitu, ikat Nah, pinggang jeger gitu. Zaman dulu tuh kayak hal biasa, Iya, tapi iya. sebenarnya itu kan abuse tuh, Pak Helmi. Kalau kita bicara parenting Tapi zaman gue jadi sekarang. begini juga. Nah itu dia Oke, attitude menghadapi Iya, iya. tipe parenting yang berbeda kan. Berbeda. Terus makin kesini kan akhirnya bisa jadi akhirnya orang tuanya juga menurunkan pola yang kurang lebih sama, tapi respons dari si anaknya berbeda dengan informasi yang udah sangat luas. Iya. Dia bandingin Gitu. sama temennya ya. Iya, Dia bandingin dengan dibandingin. video-video yang dia tonton gitu. Iya. Nah jadi pola parenting itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Gitu. Jadi banyak yang merasa, dok aku mengalami kekerasan verbal dari orang tua misalnya. Orang tua tuh selalu nyalahin, selalu ngatain kata-kata kasar, Iya. selalu nggak pernah puas. Udah Iya. ranking 1, nanti dia bilang kamu belum ranking 1 angkatan. Udah ranking 1 angkatan belum bisa mencapai lulus apa gitu. Itu nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga, terlalu Ngebebani. pressure, bebanin banget. Jadi nggak pernah puas. Sehingga akhirnya si anak juga merasakan dia selalu dapat tekanan, nggak pernah dapat apresiasi. Pas dilihat-lihat, orang tuanya juga gitu sama dari kakek neneknya. Oh. Nah itulah generational trauma tuh kayak gitu. Tapi generasi sekarang lebih sadar biar mereka nggak menurunkan itu ke anak. Gitu. Mereka mau belajar parenting gimana sih menghadapi anak dengan baik cara parentingnya. Iya. Supaya tidak menimbulkan luka-luka batin itu, trauma-trauma itu. Seneng gue saya luka batin. Luka batin. Saya dapat dari waktu kita bahas sama Sanas yang nonton 1 juta lebih, sama juga Dr. Elvin ya. Iya. Dr. Elvin tuh luar biasa gitu. Iya. Mendadak laku loh dia diundang kemana-mana. Iya. Karena ini isu semua orang. Saya kan sering ceramah ya, sharing seminar gitu. Kayak tadi saya webinar kalau salah satu bank gitu. Pertanyaannya itu, bagaimana menghadapin karyawan bawahan yang aneh banget lah. Gen Z itu lah, yang strawberry generation lah, nggak boleh dimarahin lah, nggak boleh disalahin lah, lembek lah. Iya, Ya gampang kena mental gitu ya. Iya, katanya. nggak mau kerja keras lah, nggak bisa teamwork lah. Ini gejala apa sebenarnya, dokter? Ya sebetulnya karena generasi Z atau Gen Z ini mereka pengennya serba instan. Mereka itu juga tadi karena budaya media sosial yang sangat luas ya, mereka sangat mudah membandingkan ya dengan orang-orang flexing. Jadi sangat ingin mencapai katakanlah kesuksesan, kekayaan dengan waktu cepat, waktu singkat. Terus kemudian mereka juga bisa jadi dibesarkan oleh tadi orang tua dengan pola parenting yang diturunkan dari generasi sebelumnya gitu, yang membuat mereka juga merasa tidak ada ini ya, tidak ada apresiasi, tidak ada ruang untuk mengekspresikan emosinya gitu. Jadilah mereka seperti kayak rentan terhadap stresor, padahal mereka pengen mencapai sesuatu yang cepat naik gitu, pengen instan tapi ada tekanan langsung down gitu. Itu tuh yang uniknya dari generasi ini. Habis anxiety apa? Depresi. Ini levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Aha. Depresi. Karena depresi ini membuat seseorang itu memang jadi moodnya kan turun. Turun banget. Dia jadi low mood, dia murung, sedih, energi juga turun tuh Pak Helmi. Jadi untuk kayak bangun itu
efforts banget buat orang depresi. Pagi hari tuh jadi masa-masa paling sulit gitu. Oke. Karena untuk bangun itu susah, energinya nggak ada, motivasi atau dorongan gairah untuk melakukan sesuatu tuh Juga nggak tidak ada, ada. nggak ada. Sehingga akhirnya kalau sudah semakin turun nih Ya, moodnya, itu bisa sampai nggak mau keluar kamar, nggak mau makan. nggak mau makan gitu, cuma maunya berbaring aja, dan itu membuat ya fungsi kehidupan terganggu kan. Ya mungkin lebih banyak Oke. izin dari kantor atau nggak masuk kuliah misalnya, atau ibu rumah tangga ya jadi nggak bisa ngurus anak dengan baik. Jadi itu sangat-sangat debilitating lah gitu istilahnya. Jadi kalau depresi itu kalau menurut WHO tuh udah kondisi yang amat sangat mengganggu kehidupan. Nggak hanya si orang yang alami depresi tapi juga lingkungannya sebenarnya. Solusi yang dianjurkan oleh Dr. Vivi apa ya? Untuk yang anxiety, untuk yang depresi. Iya, tentunya kalau misalnya udah ada gejala-gejalanya yang udah mengarah ke arah gangguan, Ya. pastinya kan butuh bantuan profesional nih, Oke. ke psikolog atau ke psikiater. Nanti terapinya kita sesuaikan, apakah butuh bantuan pengobatan atau bisa dengan psikoterapi nih, kayak Oke. terapi bincang-bincang ya, talk therapy. Tapi in general ya kita akan meminta semua orang untuk bisa lebih memprioritaskan self care. Oke. Terus kemudian mereka bisa mengelola emosinya, mengenali emosi. Banyak orang nggak kenal emosi soalnya, Oh, Pak Helmi, nggak tahu dia perasaannya apa, oke. gitu. Dan bisa mengakui dan menerima ketika dirinya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, gitu. Jadi jangan banyak denial. Jangan banyak denial. Iya, banyak orang yang mengalami anxiety itu, mereka tuh banyak mendem perasaan dan mendinai permasalahan yang mereka alami. Ditanya, enggak. Enggak, Kamu punya nggak masalah? apa-apa, nggak Enggak. apa-apa. Iya, padahal Gitu ya. mungkin ada isu sama pasangan, mungkin sama keuangan atau sama orang tua gitu. Banyak yang seperti itu. Ada nggak riset yang mengatakan bahwa penyebab paling besar anak-anak Gen Z kita anxiety atau depresi itu dari apa sih? Sebetulnya kalau penyebab tuh udah pasti multifaktor. Artinya nggak cuma satu kan. Ada faktor biologis, psikologis, sosial. Maksudnya memang ada perubahan secara biologis nih di neurokimiawi otaknya. Dari otaknya, udah bermasalah. Sudah bermasalah. Nggak bisa pressure kuat, Iya, begitu ya. iya. Oke. Terus kemudian psikologis tadi, parenting style yang dia terima waktu kecil, ada nggak riwayat dia dibully, ada riwayat kekerasan nggak, kekerasan seksual, kekerasan verbal, emosional gitu. Nah baru yang sosialnya adalah rata-rata sih kalau Gen Z itu adalah ya pekerjaan, finansial, Iya. masalah relasi Relasi. gitu. Itu sih. Jadi memang multifaktor tuh. Kalau Yang paling besar penyebabnya yang mana, Dok? Kalau anxiety depresi biasanya kalau faktor sosialnya sih memang ya masalah relasi sama pekerjaan sih. Itu yang paling besar ya. Iya. Itu yang cukup jadi stresornya. Mereka kan hidupnya tuh kan 3 ya, di rumah, di sekolah, sama di tempat kerja, atau di lingkungan bermain lah ya. Lingkungan bermain. Jadi 4 aja tuh. Iya. Yang paling besar yang mana? Rumah kalau diantara itu. Rumah ya? Iya. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Jadi relasi itu Hati-hati. nggak hanya masalah sama pacar, tapi sama orang tua tuh juga sangat-sangat berpengaruh tuh, Pak Helmi. Jadi nggak selalu masalah itu berantem ya. Diam-diaman, silent treatment, atau ya udah nggak pernah ketemu orang tua sama anak, itu juga jadi masalah. Di mana anak menghindar gitu ya. Iya, orang tua sibuk. Atau anak lebih banyak tidur tempat temannya, lebih banyak di luar rumah, pulang malam, itu gejala-gejala mereka menghindar ya. Mereka menghindar dan mereka berarti menemukan kenyamanan di tempat lain selain di rumah. Mereka Gitu. lebih senang di luar rumah daripada ini. Iya. Jadi untuk orang tua tuh apa sih advice yang paling tepat, Bu Vivi? Karena semua orang bertanya nih, banyak di sini saya bertanya. Saya bilang komunikasi. Iya. Kalau di kantor jadilah motivator yang baik, ya kan? Enggak selalu mengatakan bahwa apa yang kita pikir benar itu benar. Karena kebenaran kita sama kebenaran mereka kan udah berbeda karena dunia sudah berubah, kan begitu ya Bu Vivi? Iya, benar. Yang pasti lebih banyak mendengarkan. Orang tua tuh template-nya ngomong sih soalnya, Pak Helmi. Iya. Template-nya Ngajarin. nasehat, ngajarin, ngomong, ngasih tahu gitu kan. Apalagi ngomongnya itu aja tuh. Bosan kayak kaset Kayak rusak. Baru Bosan yang biarlah kutang. Waduh ya. Tapi anak zaman sekarang nggak tahu kaset ya. Oh, iya. Masih ada anak sekarang nggak tahu kaset. Nggak tahu bener kaset ya, tahu ya. Zaman dulu kan Zaman berputar-putar. dulu. Iya, jadi lebih banyak mendengarkan. Iya. Nah itu susah loh, itu skill yang harus dipelajari oleh orang tua. Iya. Mendengarkan,
Walaupun anak misalnya cerita sesuatu yang kayaknya kita udah pengen yang langsung cut gitu, mau langsung larang, bawaannya udah pengen jangan gitu, nggak boleh, atau mau langsung nasehatin, jangan dulu, dengerin dulu, karena begitu kita cut, mereka nggak akan cerita lagi, mereka nggak akan cerita masalah mungkin pacaran lah, masalah nggak tahu ada yang coba-coba narkoba lah, masalah free sex lah gitu. Kita harus tahan dulu. Temennya hamil lah ceritanya. Temannya hamil gitu. Masih kuliah itu loh. kan udah langsung naik darah ya Pak ya. Kalau kita denger udah langsung takut kan. Temennya anak kita lagi kan? Iya. Jangan-jangan anak kita juga begitu. Betul, udah ada kecemasan. Tapi memang orang tua harus bisa kelola emosinya, dengerin dulu sampai selesai. Baru tuh kita berikan. Saya dulu diajarin itu adalah bagaimana cara mendengar. Dan suspend your judgment. Oh oke, that's cool. Jangan cepat ngejudge tuh. Gue di MIT diajarin ini. Gitu ya. Karena kita itu banyak ribut, banyak miskomunikasi karena kecepatan kita ngejudge. Yes. Nih anak kita baru ngomong, kita seolah udah tahu udah gini-gini, dan belum tentu itu yang mau disampaikan ya. Betul. Celakanya gitu, orang lebih banyak ngomong daripada mendengar. Betul banget, dan itu yang kayaknya skill yang perlu diajarkan nih kepada orang tua. Celakanya nggak ada kursusnya Bu, public speaking banyak, public listening nggak ada. Nah, bikin Pak Helmi. Ntar saya ikutan. Kerja aja. Gitu. Oh nggak gampang. Nggak gampang. Makin merasa pintar, makin merasa hebat, makin merasa senior, makin nggak mau dengerin tuh. Ya itu tuh yang masih jadi PR tuh memang. Dan bicara tentang judgement, itu kan kayak udah otomatis ya, orang tuh sedikit-sedikit judgement. Sedangkan kalau sekarang nih kita bicara salah satu cara untuk bisa meningkatkan kesehatan mental, ada tuh teknik mindfulness namanya. Mindfulness. Di mana kita itu fokus sama masa kini dan tanpa judgement. Jadi menilai sesuatu itu tanpa judgement, mengobserve, menilai, merenung itu tanpa judgement. Karena pikiran kita sendiri aja udah banyak judgement gitu. Saya pernah dianjurin juga siapkan 1 hari pulang kerja gitu kan. Duduk gitu 10 menit merenungkan apa yang kita sudah jalanin ya kan, apa artinya untuk ke depan gitu. Celakanya banyak istri begitu kita pulang nanyanya udah menteror gitu. Kok diam aja kok merenung? Ada masalah apa gitu? Gue mama dia ngomong nih. Gue mau mindfulness nih. Itu gue pernah ngomong dengan ada Ibu Aisyah Dahlan kan gitu kan. Dulu ada bukunya Barbara Pease sama Alan Pease yang suami istri itu ya. Kenapa dia bilang ya itu salah satunya kan, perempuan itu kan punya 20.000 30.000 kata stoknya tuh. Sementara laki itu paling 8.000 9.000. Bayangin kalau bapak suaminya motivator kayak gue tuh. Begitu pulang ke rumah kan udah habis tuh katanya. Sementara istri mungkin teman ngerumpinya nggak datang gitu. Jadi kuotanya belum habis Bu. Suaminya udah lowbat. Kan itu pesannya Ibu Aisyah Dahlan ya. Jadi kalau kita tuh gitu tuh punya kebiasaan duduk, nyalain TV juga nggak ditonton gitu kan, ngeliat HP juga. Wah itu, papa main HP dulu gitu-gitu. Jadi yang paling banyak hati konsultasi dengan dokter Vivi siapa aja? Anak-anak kah? Pasangan suami istri kah? Istri kah? Dewasa muda, 20-30 tahun. Jadi udah menikah? Ada yang udah menikah, ada yang belum. Dewasa muda ya. Yang menikah juga biasanya yang masih punya anak-anak kecil. Terus masalah relasi, ya itu seringkali tuh mereka tuh datang untuk konsultasi. Dan banyak sekali yang memang ternyata sudah mengalami gejala sampai depresi, anxiety itu banyak banget. Gitu. Dan kalau mereka datang itu ya, mereka tuh kalau misalnya masalah relasi, ternyata memang ada pola tadi, balik lagi komunikasi ya, yang menjadi isu gitu antar pasangan. Dan ketika mereka tidak berusaha untuk memperbaiki itu, makanya sekarang kan jadi banyak dikit-dikit cerai gitu ya. Karena usaha untuk memperbaiki itu tuh yang nggak selalu dua arah. Komunikasi juga nggak nyambung ya. Komunikasi nggak nyambung. Karena satu mungkin nggak mau terbuka juga ya kan. Iya, tapi ini sebenarnya terkait sama ada namanya pola attachment nih, Pak Helmi. Attachment ya. Nah, jadi ada pola attachment di mana kita itu punya pola attachment yang kita bawa dari masa kanak sebetulnya. Ada yang secure attachment, di mana orang ini tuh merasa nyaman dengan relasi, dia aman nyaman dengan relasi. Ada juga yang pola attachmentnya anxious, dia selalu butuh kepastian. Nah, dia ke pasangannya dia akan selalu mencari tahu nih pasangannya sayang sama aku atau enggak. Dia akan butuh gitu, selalu diyakinkan.
Ada juga pola avoidant. Nah ini tipe orang yang agak dingin, dia nggak terlalu dekat secara emosional, gitu. Dia akan menghindari kedekatan emosional. Dan ada yang pola disorganized, itu yang lebih parah lagi lah. Jadi campuran, anxious juga, cemas, tapi juga menjauh. Nah kalau pasangannya ini nggak saling paham, misalnya istrinya tipe yang anxious, dikit-dikit pengen tahu, Pah lagi di mana, pengen selalu kepastian. Tipe kepo. Papa sayang aku nggak kepo gitu kan, butuh kepastian. Nah suaminya tipe avoidant yang nggak terlalu suka dengan kedekatan. Pokoknya udah urusan rumah Aman kamu lah. urus, Ya, aku urusan percaya kerja, aja deh, percaya aja gitu. Jadi semakin si istrinya anxious, ngejar-ngejar suami ibaratnya, suaminya semakin menjauh karena dia nggak nyaman dengan sesuatu yang sifatnya dekat secara emosional. Nah ini kayak gini aja udah bisa bikin konflik rumah tangga. Udah bisa bikin orang bisa bercerai gara-gara kayak begini, gitu. Nanti bilangnya, Dok, suamiku silent treatment. Silent treatment. Silent treatment. Ini banyak istilah ya Pak Helmi. Iya, banyak banget. Banyak zaman sekarang banyak istilah. Apa tuh? Iya, mendiamkan pasangan. Jadi diam, dia tidak mau berkomunikasi. Dan banyak pasangan yang saya temui bisa loh berbulan-bulan nggak komunikasi. Dan saya kaget juga ada beberapa anak-anak muda gitu yang juga kadang-kadang nggak berhubungan badan malah ya, suami istri gitu. Jadi segitu dinginnya dan nggak apa-apa gitu loh. Iya. Dan itu bertahun-tahun ada juga tuh Pak Helmi. Iya. Nggak, saya ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu. Iya. Ini bahaya banget menurut saya. Bahaya. Nggak sehat lah hubungannya. Nggak sehat karena itu juga rentan ya perselingkuhan, rentan ada relasi rentan yang masuknya lain. orang ketiga ya. Masuk orang ketiga gitu. Dan kalaupun tidak masuk orang ketiga, dia akan mencari cara merilis stres dengan cara lain. Mungkin terlibat ya bisa tadi adiksi judol atau alkohol misalnya, atau dia cari penghiburan yang lain lah, gitu. Itu tuh bahaya sih. Kaget saya ada yang menghindar dari berhubungan suami istri gitu padahal itu. Sementara mungkin generasi saya itu ada ribut nih, nggak ngomong, tapi istrinya hamil melulu gitu. Kan nggak perlu ngomong. gimana ngajak gitu mungkin kode-kode aja. Kode aja. Nggak perlu ngomong gitu. Nggak perlu ngomong. Lah kan ngajaknya pakai ngomong. Oh iya. Mungkin apalah gitu punya kode-kode tersendiri. Ada kode tersendiri ya. Ya itu permasalahan banyak banget ya pokoknya zaman sekarang ini. Jadi tambah laris dong psikiater psikolog ya. Tambah laris. Tapi kan memang semakin maju suatu negara pasti itu ya. Pasti. Saya dulu waktu mau ngambil spesialis psikiatri Pak Helmi, kan banyak yang pada bilang, Vilo ngapain ngambil psikiater gitu. Ibaratnya nggak ada duitnya lah gitu, pasiennya ya ODGJ siapa gitu bilang kan. ya. Nah terus tapi akhirnya ada satu profesor waktu itu saya ketemu pas lagi seminar. Terus dia bilang, saya curhat lah, saya nanya kan, worth it nggak sih kalau saya ngambil jalur ini psikiatri. Terus dia bilang, loh justru semakin maju negaramu itu akan semakin butuh psikiater dan psikolog gitu, karena kesehatan mental akan jauh lebih jadi highlightnya gitu dibandingkan permasalahan ibaratnya batuk pilek diare, dia bilang gitu. Ya kan. Dan misalnya kalau zaman dulu masih fokusnya ya melahirkan gitu kan, anak-anak kecil, makin maju orang anaknya makin sedikit, makin masalah yang kompleks gitu. Akhirnya ya udah jadi ngambil deh. Jadi nggak nyesel nih? Nggak nyesel. Iya, kemarin ada salah satu saya gitu, anaknya mental illness, nyari psikolog, nyari psikiater, semua penuh jadwalnya. Iya betul. Ya. Memang sepadat itu. Sehingga ada yang akhirnya bikin online tuh pakai aplikasi. Iya. Tapi kan kadang-kadang tetap ya pertemuan itu berbeda lah dengan hanya kita ngobrol online. Iya, online tuh terbatas banget ya, kita sekotak itu aja kan kalau lewat online nggak bisa lihat gesture semuanya. Saya juga kurang suka sih kalau online itu, kurang dapet gitu feel-nya. Di rumah, di kantor gitu banyak orang tua gitu ya bermasalah dengan kelakuan Gen Z gitu. Menurut Dr. Vivi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya berinteraksi nih dengan anak ataupun karyawan gitu ya, yang Gen Z, yang pasti memang pertama perlu tahu dulu sih isi pikiran mereka. Jadi tadi jangan ngejudge dulu. Jadi mencoba untuk bisa mencari tahu apa sih yang mereka pikirkan tentang satu isu atau permasalahan nih. Dan mencoba untuk ya memberi mereka kesempatan untuk bisa
memberi usulan nih terhadap isu tersebut. Jadi diajak ngomong dong ya. Diajak ngomong, Jadi intinya benar komunikasi dong ya. Komunikasi, diajak ngomong. Tapi gitu. membuat mereka mau ngomong juga nggak gampang, Dokter Vi. Iya, karena kan mereka butuh kenyamanan dan butuh trust kan. Karena memang belum apa-apa udah dijudge. Kalau udah dijudge tuh mereka udah males sep deh, udah nggak mau ngomong lagi gitu. Yang sering terjadi adalah misalnya orang tua atau bos nih maunya mereka itu melakukan sesuai yang udah orang tua punya pattern nih, atau bosnya nih gue sukses dengan cara kayak gini, lo ikutin cara gue. Nah Gen Z gak mau. Pattern itu udah tua tuh kan. Itu udah jadul gitu dunia kan. itu udah berubah kan. Udah dunia berubah. itu tidak ceteris paribus gak berubah. Iya. Nah itu kemampuan si generasi tua ini untuk bisa ngikutin perkembangan zaman. Dan oke, jadi kalau menurut lo gimana gitu? Cari tahu mereka tuh punya ide apa. Mereka kan kreatif. Jadinya mereka betul ya kan. Jangan mereka betul dan punya cara tersendiri gitu. Jadi nggak bisa langsung di judge gitu ya. Dan memang Gen Z ini sangat-sangat aware dengan mental health. Jadi banyak tuh yang mereka sedikit-sedikit ya protes, sedikit-sedikit udah langsung ya minta cuti, minta mau healing dulu. Healing, burn out. Nah itu yang kayaknya ya perlu dilihat lah sistemnya di company ya, sejauh mana nih mental health ini memang bisa katakanlah diakomodir lah gitu ya isu-isunya gitu. Jadi jangan juga itu diromantisasi ya, maksudnya ngarang-ngarang aja gitu dikit-dikit mau healing, mau kena mental, padahal sih enggak. Jadi butuh ada sistem juga mungkin di perusahaan, mungkin ada psikolognya juga atau sistem yang bisa mendeteksi lah gitu kesehatan mental karyawan kayak gitu. Jadi banyak banget ya PR. Celakanya jumlah Gen Z itu makin banyak. Iya. Kalau di piramid kependudukan kan jumlah mereka majority tuh. Iya. Ditambah milenial yang sebagian tipe-tipenya Gen Z juga, waduh mereka dominan di perusahaan ya. Jadi kadang-kadang terjadi istilahnya dikotomi tuh, terjadi kubunisasi tuh. Ya antara yang muda sama yang tua tuh. Saya selalu di perusahaan, kamu kompak aja belum tuh maju nih perusahaan, apalagi gak kompak. Apalagi kalau gak kompak ya. Yang tua ngatain ini bilangin anak muda gak sopan. Sementara anak muda bilang orang tuanya jadul gitu ya. Ada yang masih bawa sisir, Vi. Zaman dulu banget, sapu tangan. Sapu tangan, selampe. Ingat film The Intern ya, Robert De Niro sama Anne Hathaway. Gue ketawa-ketawa. Itu tuh lucu tuh ya. Oh, lucu bisa banget kan, tuh. bisa combine ya generasi. Untung gue gak ada lagi selampe tuh. Udah gak ada. Rambut udah begini aja, gak pernah ada sisir lah, udah berapa belas tahun. Jadi ini menarik banget, banyak yang bisa kita ini. Ini topik yang juga luar biasa. Apakah Gen Z sekarang ya? Saya tadi kaget tuh di ChatGPT, katanya mereka tuh kalau narkoba itu nggak terlalu tuh, walaupun tidak semuanya betul gitu. Jadi mereka ada penurunan penggunaan narkoba. Satu isu yang meresahkan seluruh orang tua ya, narkoba, bully, free sex gitu ya. Jadi katanya narkobanya agak turun. Mungkin dibandingkan zaman dulu ya, karena tipe narkobanya juga berbeda, Pak Helmi. Kalau zaman dulu tuh tipe narkobanya memang lebih adiktif. Kayak zamannya heroin, tahu tahun 90-an itu tuh banyak sekali orang kan tertular HIV sampai meninggal dunia overdosis. Banyak tuh yang meninggal lah di generasi zaman itu tuh gara-gara zaman narkoba. Saya aja masih ada yang nggak bisa tobat tuh. Dan sampai sekarang addictednya luar biasa. Luar biasa. Yang ketangkep berkali-kali juga ada gitu. Nggak mempan itu kayaknya mau direhab bolak-balik, ketangkep bolak-balik. Karena sangat-sangat adiktif. Memang zatnya. Jenisnya. Kalau yang sekarang? Yang sekarang ini lebih beragam, tapi tidak seadiktif yang dulu sebetulnya. Kalau makai sih bisa aja nggak turun ya? Iya, makai sih sebetulnya ada, tapi jenisnya udah berbeda. Mulai dari yang zat-zat baru ya, atau new psychoactive substance. Kemudian mungkin juga stimulan sih masih ya, kayak sabu gitu masih. Tapi sekarang yang juga ngetren adalah adiksi perilaku, behavioral addiction. Judi, gaming, porn addiction juga. Jadi, tapi juga turun juga ya. Saya baca bukunya Yusuf Hadi, Millennial Kills Everything. Jadi mulai milenial ke bawah itu porn itu tidak se-heavy generasi sebelumnya. Karena mereka juga sibuk ya, banyak kegiatan di luar, banyak gaming gitu. Mabuk pun katanya agak berkurang juga tuh.
Ya mungkin dibandingkan generasi Dari sebelumnya ya. ya. Tapi tetap ada permasalahannya pasti. dan maksudnya dengan media yang berbeda ya. Oke. Apalagi sekarang ya lebih mudah lah aksesnya kalau lewat internet digital itu kan Ya. lebih mudah. Itu tetap jadi isu sebetulnya, adiksi perilaku. Adakah kemungkinan karena Gen Z, milenial itu lebih sadar kebugaran, lebih sadar kesehatan ya, gym penuh sekarang ya, apa lari-lari gitu, ya penuh ya. Jadi adakah begitu? Ya sekarang ini mereka karena lebih melek dengan mental health, Ya. jadi mereka juga secara lifestyle Ya. itu juga lebih mengikuti ya yang tren-tren kesehatan lah. Ya. Mulai dari ya pola dietnya, tadi olahraga Pola dietnya nge-gym, betul, posting ya. kan sambil Vegan, ini ya. run berapa K kayak gitu gitu. kan. Ya itu sisi positif lah Pak Helmi. Karena mereka ada FOMO itu ya yang FOMO, takut ya. ketinggalan ya. Ya. Jadi ikut-ikutan lah walaupun ya kadang-kadang ada juga sih yang masih nge-gym tapi nanti abis itu malamnya minum-minum gitu juga. Kebiasaan buruknya masih dijalanin ada juga. Tapi saya percaya jauh lebih turun ya. Iya, Ya. jauh lebih turun sih. Dan ya tadi karena beralih ke lebih beragam jenisnya. Kalau zaman dulu mungkin lebih terkonsentrasi ya jenis zatnya yang bikin adiksi gitu. Oke, Dr. V, wah udah 40 menit lebih. Kayaknya Nggak jangan terasa, dihabisin semua nih. Jadi biar ada next episode ya. Jadi Oke. kalau Anda mau bertanya, silakan komen aja. Ya, Dr. Vivi juga akan bisa menjawab atau punya IG ya. Ada DM, IG. IG-nya apa? IG-nya dr.vivisharif. dr.vivi Syarif. FIFI. VIVI. Oh, VIVI. Iya. Bukan pipi. Bukan. Itu orang Sunda. Bukan. Syarif SY. SYAIRF. Oke, jadi terima kasih Dr. V. Semoga Thank ini you, bermanfaat Helmi. untuk orang tua, untuk majikan di sana, untuk dosen-dosen juga. Ya, saya dulu anak saya dan teman-temannya sempat stres karena gurunya di SMA, ngajarnya gimana gitu ya. Jadi menurut saya dan itu terjadi juga di beberapa anak-anak lain di sekolah-sekolah yang lain ya, walaupun tidak semua guru gitu. Ya, jadi menurut saya mari kita introspeksi lah, terus belajar ya. Terus belajar. Demi anak-anak itu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, Dr. V. Thank you Pak Helmi. Ya.